Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat berjumpa di acara Sapaan Majelis melalui media sosial kali ini. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita bersama-sama akan merenungkan sapaan Tuhan Yesus sendiri yang demikian sapaannya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku berikan damai sejahtera-Ku kepadamu. Ini petikan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 dan ayat 27. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita berlanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah ya Tuhan Yesus, karena hanya Dikolah yang layak dipuji dan disembah. Oleh karena kuasa kemuliaan kasih-Mu yang agung itu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan yang telah kami terima, juga kehadiran-Mu yang setiap saat mendatangkan ketenangan, kekuatan dan penghiburan hidup kami. Ketika kami sedang dalam pergumulan, ketika kami berada di tengah-tengah kondisi hidup yang sulit, kini kami ingin merenungkan sapaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu menolong kami semua. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, gelombang COVID-19 dengan segala variannya datang bergulung-gulung, dan dengan kesombongannya serta kelicaannya telah dan sedang memamerkan kekuasaannya dengan kejam, dengan menyisihkan manusia siapapun dari keasikan hidup yang menyenangkan ke dalam lembah hidup yang sunyi, gelap, dan dingin. Suatu lembah yang ditingkah musik alunan maut yang mengerikan hampir selama 2 tahun. Rasa jenuh, frustrasi, pesimis, kehilangan harapan telah merambak dan menjalar makin luas di antara insan manusia dimanapun. Bapak Ibu sekalian, tetapi bagi kita, aku, kamu, dan kita sekalian sebagai orang beriman, tentu tidak terlena dalam kesedihan dan tidak berdiam diri dalam putus asa. Di tempat kita masing-masing, dalam keadaan kita masing-masing, marilah kita tenang sebentar, membuka telinga dan mata hati kita, mendengarkan suara sapaan yang penuh kasih dan kuasa ilahi, dan melihat salib Yesus yang mendatangkan pembebasan. Demikian juga salib kita masing-masing yang mengandung janji pemulihan hidup. Saudara-saudara, dengarlah suara ini. Suara ini dengarlah. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Dan kepadamulah aku beri damai sejahtera-Ku. Hidupku sendiri biarlah menjadi hidupmu juga. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu firman adalah firman Tuhan Yesus sendiri.
ya, Tuhanmu, Tuhanku, dan Tuhan saudara juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, janganlah kalian katakan itu hanya hiburan kosong yang manjur bagi orang yang berpikiran kerdil saja. Jangan kau katakan bahwa itu kan hanya iming-iming surgawi yang tak punya arti dalam hidup yang konkret di dunia yang nyata ini. Juga janganlah kau katakan itu tidak relevan di dunia modern yang serba digital. Saudara-saudara sekalian, kata-kata semacam itu adalah kata-kata orang yang secara a priori telah menutup diri dan tidak mau memberi kesempatan kepada Allah untuk bertindak. Saudara-saudara sekalian, senyatanya Tuhan itu tidak tidur. Tuhan kita itu hidup. Tuhan kita itu relevan dalam setiap kejadian. Tuhan kita telah menyatakan kebesarannya, kuasanya yang melimpah. Dengan firman-Nya segala sesuatu menjadi ada, dan menjadikan tempat kita menjadi tempat yang aman dan nyaman. Ia yang menutup langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput-rumput, bahkan memberi makan kepada hewan-hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Bukankah kita manusia adalah makhluk yang lebih besar, yang lebih mulia, sebagaimana pernyataan firman yang ditulis misalnya di dalam Mazmur pasal 8 ayat 5 dan 6. Di sana dinyatakan demikian. Apakah manusia itu? Engkau membuatnya hampir seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bahkan dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11b itu Tuhan menyatakan demikian. Ia memberi kekekalan dalam hati manusia. Ini saya ulang dari Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Ia, yaitu Tuhan, memberikan kekekalan dalam hati manusia. Ini artinya manusia memiliki dimensi kekekalan, mempunyai kesadaran akan nilai kekekalan, mempunyai kesadaran bahwa hidup di dunia ini dalam perspektif kekekalan, hidup dalam persekutuannya dengan Allah. Karena itu, saudara sekalian, hidup manusia yang dihidupi di dunia ini seharusnya mengacu pada hidup kekal, yaitu hidupnya Allah. Ya, memang ternyata manusia di hadapan Tuhan sungguh sangat berharga, sangat bernilai. Oleh karena itu, ketika manusia dalam keadaan terancam, juga terancam oleh bahaya COVID-19 yang bisa menjadikan manusia ini binasa, maka Tuhan Yesus datang untuk memanggil dan kemudian menolongnya, ya, supaya manusia percaya bahwa di dalam dirinya itulah siapapun akan terlindung. Ketika manusia berada dalam pergumulan, dalam tekanan penderitaan yang begitu berat, Tuhan berkenan menolongnya. Ketika manusia harus mati oleh karena COVID-19, maka di dalam Yesus ada kehidupan yang sejati, suatu kehidupan yang lebih mulia dari hidup yang dihidupi di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, siapapun
dengarlah dan datanglah kepadanya, kepada Yesus yang senantiasa memanggil, senantiasa membisiki di telinga hati kita. Terimalah panggilan itu, dan terimalah pula jaminan anugerahnya, jaminan yang mendatangkan kekuatan, mendatangkan penghiburan dan harapan. Terpujilah namanya. Amin. Tuhan Allah Bapa kami surgawi yang maha murah, betul dikolah Allah yang maha kuasa, namun Allah yang maha kasih, yang setia, yang peduli kepada umat ciptaanmu sendiri. Memang kami manusia ciptaanmu adalah hidupnya untukmu, untuk kemuliaan namamu. Pada saat ini kami telah mendengar panggilan Tuhan. Terima kasih atas panggilan-Mu yang menenteramkan hati, yang menghibur dan menguatkan hidup kami di tengah-tengah kondisi yang sulit. Kiranya Bapa Surgawi, kami semuanya boleh menikmati akan anugerah-Mu yang besar itu. Selanjutnya kami kiranya boleh berdoa juga bagi segenap anak-anak-Mu, jemaat-Mu, khususnya di GKJ Salatiga Utara ini. Berilah kepada mereka anugerah damai sejahtera-Mu yang adalah merupakan kekuatan untuk menahan segala tekanan-tekanan hidup. Dan biarlah di tengah-tengah kondisi yang sulit tetap mempunyai harapan, tetap merasa terhibur oleh karena penyertaan-Mu, oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Demikian Bapa Surgawi, kami menyerahkan segenap sisa hidup kami ini, sisa hidup jemaat-Mu di GKJ Salatiga Utara ini sepenuhnya di dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Demikian dalam nama Yesus Tuhan kami naikkan doa ini. Terima kasih Bapa. Amin.